السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وجب علينا فيه الصيام، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله، alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai karunia kenikmatan, rezeki yang dilimpahkan kepada kita, memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana di dalamnya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebulan penuh lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang penuh berkah dan mulia juga itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia, yang di dalamnya ada perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah. Di dalam Al-Quran ada perkara-perkara hukum syariat yang wajib untuk kita amalkan, kita ambil hukumnya dan untuk kita amalkan. Maka bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam dari Allah dan juga tentunya sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk mengambil Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Tidak ada pilihan lain kecuali mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang datangnya bulan Ramadan, kehidupan kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita keluar dari Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepadanya, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin peduli terhadap agama kita Islam, semakin peduli terhadap saudara kita Muslim dimanapun mereka berada. Selama mereka berakidah sama dengan kita, meyakini Allah adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada selain kepada dirinya, meyakini bahwasanya baginda Rasul adalah Nabi dan Rasul terakhir, Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, salat menghadap kiblat yang sama, maka sungguh mereka adalah saudara kita, sekalipun tempat tinggalnya bukan berada di Indonesia. Lalu kita kirimkan salam dan salat kita kepada baginda yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, teladan seluruh umat Islam, yang keteladanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meliputi perkara-perkara ibadah mahdhah, tapi juga semua amal persoalan kehidupan di dalam kehidupan dunia kita ini. Apakah di dalamnya berhubungan dengan ibadah mahdhah, persoalan salat, zakat, saum, haji, umrah, zikir, atau perkara-perkara di luar perkara ibadah mahdhah tersebut, maka semuanya wajib mengikuti tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika menyampaikan tuntunan tersebut dituntun oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril. Sehingga tidak ada satupun ketika yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan tentang keyakinan atau akidah, kecuali semuanya merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh baginda Rasul, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau ketika beliau menyampaikan hukum-hukum perkara-perkara tersebut kepada orang Arab pada awalnya. Semoga di hari akhir kelak Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama beliau, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan dengan demikian kita diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Alhamdulillah di bulan Ramadan ini tidak ada satupun kita seorang muslim menyambutnya dengan penuh duka. Senang kita menyambutnya. Tidak ada satupun seorang muslim dengan kehadiran bulan Ramadan bersedih. Karena pada dasarnya datangnya bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh siapapun muslim dimanapun mereka berada. Kecuali ada di antara saudara-saudara kita di balik kegembiraan mereka, mereka menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh duka cita. Tempat-tempat tinggal mereka dihancurkan, keluarga mereka sudah meninggal, mereka tidak punya makanan dan minuman yang layak. Bahkan ketika mereka tidak berada di tempat mereka sekalipun, setiap hari khawatir dengan serangan-serangan, gempuran-gempuran yang akan merenggut nyawa mereka oleh laknatullah Yahudi Zionis. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka telah meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka, mencari tempat yang aman. Bahkan di tempat yang aman sekalipun, mereka tidak mendapatkan keamanan sebagaimana yang mereka harapkan. Sampai detik hari ini, saudara-saudara kita muslim yang ada di sana menjalankan ibadah Ramadan dengan berbagai macam kekurangan, tanpa ada tempat tinggal, tanpa ada penerangan cahaya yang layak, tanpa ada keluarga yang menyertai mereka, tanpa barangkali makanan yang minuman yang layak sekedar untuk berbuka atau bersahur. Sungguh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagian potret gambaran saudara kita muslim yang meskipun tidak tinggal di wilayah Indonesia, tapi kita memiliki keyakinan akidah yang sama bersamanya, maka mereka adalah saudara kita yang wajib untuk kita perhatikan, yang wajib untuk kita tolong, yang wajib kita doakan, khususnya di bulan-bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan ini, yang kelak semoga doa-doa kita yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita, khususnya yang sedang mengalami penderitaan di Palestina, penderitaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penjajah Yahudi laknatullahi alaihim yang ada di sana segera dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin, khususnya mereka yang berada di sekitar mereka, di sekitar wilayah Gaza, di sekitar wilayah Palestina, menjadi sadar kalau sungguh mereka memiliki saudara yang sangat dekat posisinya dengan mereka, tetapi saat ini serba kekurangan dan membutuhkan pertolongan saudara-saudaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian potret Ramadan yang dijalankan oleh saudara-saudara kita. Sehingga di balik kegembiraan dengan datangnya bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, jangan kemudian kegembiraan itu membuat kita lupa kalau kita memiliki saudara yang juga masih membutuhkan bantuan dari saudara muslimnya yang lain, sekalipun barangkali mereka berada di dalam kondisi yang tidak lebih baik daripada kondisi kita di hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat yang namanya persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Kita tidak akan pernah dibatasi yang namanya batas-batas wilayah. Kita tidak akan pernah dibatasi oleh suku, bahasa, bangsa apapun, ketika dia adalah memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Sekalipun berbeda tempat tinggalnya, sekalipun berbeda bahasanya, sekalipun berbeda warga negaranya, sekalipun berbeda latar belakangnya, sekalipun bahkan kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tapi kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sama, yaitu Islam, sehingga mereka adalah saudara kita yang wajib kita perhatikan, yang kita berikan haknya sebagaimana kita memberikan haknya kepada saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu harusnya saling menguatkan, saling tolong menolong. Tatkala ada saudara kita membutuhkan pertolongan, kita beri bantuan. Kalau mereka membutuhkan uluran tangan kita, kita berikan bantuan kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan bukan sekedar makanan dan minuman, tapi membutuhkan yang namanya tentara misalnya, untuk mengusir penjajah di wilayah mereka, wajibnya bagi seorang muslim, apalagi kepala negara yang memiliki yang pasukan yang bisa mereka kirim, wajibnya mengirim pasukan tersebut untuk mengusir penjajah yang sedang menjajah mereka. Itulah yang harusnya dilakukan. Kalau kita sebagai rakyat biasa, kita tidak memiliki yang namanya kekuatan militer,
Kita hanya sekedar rakyat biasa, bermodalkan harta yang kita miliki, bermodalkan lisan yang kita miliki. Mungkin kita bisa membantu saudara kita dengan sumbangan yang kita dari harta yang kita miliki. Mungkin kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita lain agar mereka bisa membantu saudaranya dimanapun mereka berada, khususnya yang sedang tertimpa masalah, tertimpa musibah saat ini. Tapi ketika itu kita berikan, tapi ternyata saudara kita membutuhkan yang namanya bukan sekedar harta untuk menyambung kehidupan mereka. Mereka menginginkan apa yang terjadi saat ini dihentikan di sana. Bagaimana cara menghentikannya? Mengusir penjajah yang ada di sana. Maka sungguh yang memiliki kewenangan ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Wajibnya mengirimkan kekuatan di sana untuk mengusir penjajah yang sedang menjajah saudara-saudara kita yang ada di wilayah tersebut. Inilah yang harusnya kita wujudkan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memiliki kemampuan lisan, kemampuan harta, kita bantu dengan lisan dan harta kita. Tapi seorang muslim yang memiliki kemampuan tenaga, memiliki kemampuan bahkan memerintahkan militernya secara resmi untuk mengusir penjajah, maka wajib baginya membantu saudaranya dengan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan saudaranya, agar persoalan-persoalan yang menimpa saudaranya, khususnya apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah akan melipat gandakan amal-amal yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, yang wajib dilipat gandakan pahalanya, yang sunnah disetarakan dengan kewajiban. Maka sungguh tidak ada alasan untuk kita tidak berlomba-lomba mengambil kebaikan-kebaikan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh mulia dan ampunan dari Allah ini, khususnya ketika ini berhubungan dengan saudara-saudara kita muslim. Apakah yang berada di negeri ini, Indonesia, apalagi yang jelas-jelas di hadapan kita, di mata kita, di gadget kita, di televisi yang kita lihat, dari radio yang kita dengarkan, mereka sedang membutuhkan bantuan saudara muslim yang lainnya, yaitu yang ada di wilayah Gaza di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya. Satu muslim dengan muslim yang lainnya, mereka saling perang, gesek-gesekan, hina menghinakan, saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling memata-matai antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, saling bahkan mungkin saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Maka ketika itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka sungguh perwujudan persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah di luar bulan Ramadan sungguh akan jauh terasa lebih sulit. Padahal di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Shaffatut Tafasir ketika menjelaskan mana innamal mu'minuna ikhwah, beliau mengatakan ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu jauh lebih kokoh, lebih kuat dikarenakan daripada persaudaraan karena nasab. Apa sebabnya? Beliau mengatakan ukhuwatud din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan karena agama tidak akan pernah terputus sekalipun adanya perbedaan nasab. Wa ukhuwatun nasab, persaudaraan dikarenakan jalur nasab, tanqati'u bi mukhalafatid din, dia akan terputus dikarenakan adanya perbedaan agama. Kalau bapaknya muslim kemudian anaknya murtad ataupun sebaliknya, maka sungguh yang namanya perbedaan agama yang tadinya satu agama muslim akan terputus berbagai macam hubungan hukum di dalamnya, tidak saling mewarisi. Kalau anak perempuan tidak bisa menjadi wali bagi anaknya, atau begitu bapaknya yang murtad tidak bisa menjadi wali bagi anaknya yang perempuan yang menikah. Tetapi ukhuwah karena persaudaraan disebabkan sekalipun kita perbedaan nasab, maka sungguh ini adalah jauh lebih kokoh. Di sini saya yakin bukan hanya orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Tapi meskipun latar belakangnya, nasabnya berbeda, bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda, kita disatukan karena adanya kesamaan agama di dalam diri kita, yaitu Islam. Dan sungguh ini harusnya yang jauh dijunjung lebih tinggi dibandingkan persaudaraan, sekedar persaudaraan karena nasab. Itulah yang seharusnya terus kita gaungkan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit kita tinggalkan perbedaan yang meruncing,
Ketika ada perbedaan, kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Mana perkara yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Mana yang perkara masuk perkara-perkara furu' cabang di dalam agama yang semuanya dibolehkan. Semoga keberkahan bulan Ramadan membuat kita semakin akur di antara sesama muslim. Semakin membuat kita semakin peduli terhadap saudara-saudara kita, kepada saudara kita. Mereka yang membutuhkan kita perlu bantu, mereka yang membutuhkan kita kasih uluran tangan, meskipun sekalipun kita tidak satu nasab, dalam konteks bukan berupa saudara kandung. Tapi kalau itu adalah saudara seakidah kita, maka sungguh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutamakan persaudaraan ini. Dan karena agama lah kelak seorang muslim akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya. Dan salah satu bentuk ketakwaan seorang muslim adalah peduli terhadap keadaan muslim yang lainnya. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka memberikan pertolongan dan uluran tangan. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan latar belakang di antara mereka. Selama dia adalah muslim, selama dia berakidah yang sama, maka sungguh itu adalah saudara saya, dan perlu bantuan, kita akan memberikan bantuan kepada mereka. Oleh itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita menggaungkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam bulan Ramadan, untuk kemuliaan umat Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk pertolongan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Palestina yang saat ini menikmati Ramadan penuh dengan duka cita. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, kita berikan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Bagi orang yang memiliki kemampuan lisan, berkomunikasi, menyampaikan atau bahkan menasihati siapa saja, maka sampaikan dengan lisannya agar peduli terhadap saudara-saudaranya muslim. Ketika mereka butuh bantuan, dibantu dengan semaksimal mungkin, tidak berdiam diri. Dan dengan demikian semoga Ramadan kita betul-betul dijalankan, dilaksanakan penuh dengan kegembiraan, karena kita bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, termasuk membantu saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita, berjuang untuk membela saudara-saudara kita seakidah, karena mereka adalah saudara yang kelak insya Allah akan membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita peduli dan memberikan hak-hak mereka sebagai seorang muslim. Semoga di malam bulan Ramadan ini, di akhir kesempatan ini, kita senantiasa betul-betul tidak melewatkan satu malam pun, satu hari pun di dalam bulan Ramadan kita ini kecuali untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan doa-doa yang senantiasa kita lantunkan, kita panjatkan kepada Allah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dan untuk keberkahan hidup seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tapi dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita di bulan Ramadan ini, khususnya melimpahkan keberkahan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, dan kelak insyaallah kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin peduli terhadap kepada saudara-saudaranya muslim dimanapun mereka berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.